ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada Bapak Ibu semua tentang evaluasi model pengukuran second order factor menggunakan software Smart PLS3. Ini adalah studi kasus kita pengaruh religiositas terhadap motivasi dan kepuasan kerja guru, di mana religiositas diukur secara second order factor, sedangkan motivasi dengan kepuasan diukur secara first order factor. Bapak Ibu semua, ini adalah bentuk second order factor di mana variabel diukur secara reflektif oleh dimensi dan dimensi diukur oleh reflektif. Model second order factor lainnya dapat memungkinkan ya pada tahap second ordernya itu adalah formatif, kemudian yang kedua dimensinya diukur secara reflektif ataupun reflektif formatif, formatif reflektif sebagaimana kami paparkan di dalam entry data second order factor. Pada kesempatan ini, model penelitian kita tentang religiositas yang diukur oleh Glock and Stark dan Anissa Fitriani dan Alvin Maskur diukur secara reflektif-reflektif. Adalah item pengukurannya, sedangkan model pengukuran motivasi diukur secara reflektif menggunakan motivasi Herzberg Intrinsic Motivation, dan kepuasan guru merujuk kepada jurnal yang ditulis oleh Toropopa 2020 diukur secara reflektif. Evaluasi model pengukuran pada second order sama hal dengan evaluasi model pengukuran pada first order, di mana ada 12 ukuran yang harus kita perhatikan. Mulai dari evaluasi model pengukuran nomor 1 sampai dengan nomor 6 itu adalah evaluasi model pengukuran. Terdiri dari convergent validity dan discriminant validity, sedangkan poin nomor 7 sampai dengan poin nomor 12 adalah evaluasi model struktural dan evaluasi kebaikan model. Dapat kita singkat ya, dari 12 ukuran indikator tersebut dapat kita kelompokkan menjadi 3, yaitu evaluasi model pengukuran, evaluasi model struktural, dan evaluasi kualitas model. Evaluasi model pengukuran dilihat dari convergent validity dan discriminant validity, sedangkan evaluasi model struktural ada 2, yaitu multicollinear antar variabel, kita periksa dulu. Apabila varian inflected faktornya kurang dari 5, menunjukkan tidak ada multicollinear atau multicollinear lemah, kemudian dilanjutkan dengan pengujian statistik, yaitu uji T, signifikansinya, dan evaluasi kualitas model dilihat dari 4 ukuran. Kita langsung contoh. Ini adalah model second order kita ya. Bisa kita lihat di dalam entry data second order factor yang telah kami sebelumnya ya, di mana religiositas diduga berpengaruh terhadap motivasi, berpengaruh terhadap kepuasan, dan religiositas diukur secara reflektif oleh dimensi dan item pengukurannya. Langkah pertama adalah kita calculate, kemudian PLS algoritma. Nah, kita klik start calculation, kemudian kita interpretasikan. Yang pertama adalah kita akan melihat loading vektornya, apakah ada loading vektor di bawah 0,5, bisa di dalam tabel ini dilihat ya, outer loading ya, apakah ada di bawah 0,5 ya. Motivasi memiliki loading faktor semua di atas 0,5, kepuasan juga di atas 0,5, artinya bahwa setiap item pengukuran valid mencerminkan pengukuran variabel. Kemudian pada level dimensi juga di atas 0,5 semua ya. Akan tetapi ada yang beberapa berwarna merah ya, karena Smart PLS3 merujuk kepada rekomendasi dari Haier et al. Untuk menggunakan loading vector 0,7. Sedangkan Bapak Ibu bisa merujuk kepada Chin ya, menggunakan loading vector 0,50 asalkan composite reliability ya dan AP-nya dapat diterima. Hasil dari evaluasi awal ya, hasil dari evaluasi awal ini bahwa item pengukuran yang mengukur motivasi dan kepuasan valid, dan pada tahap first order, nah ini adalah first order dari model pengukuran variabel, bisa kita lihat di sini loading vektornya semua di atas 0,5. Valid ya. Pada tahap second order di sini kita pastikan semuanya di atas 0,50. Demikian juga dengan indikatornya kita pastikan semua di atas 0,50. Baik, tahap yang kedua adalah composite reliability ya. Kita lihat di sini construct reliability dan validity-nya. Kita klik di sini ya.
Composite reliability untuk motivasi, kepuasan, dan reliabilitas ya di atas 0,5, di atas 0,70 ini reliable ya. Artinya composite reliability memiliki makna yang sama dengan Cronbach alpha, tapi kita menggunakan composite untuk PLSM ya. Sudah di atas 0,70. Kemudian selanjutnya adalah average varian extracted-nya, kita lihat average varian extracted-nya ya. Average varian extracted menggambarkan variasi kandungan variabel ya, variasi kandungan setiap item pengukuran yang dikandung oleh variabel. Itu artinya AV ya. Nilai AV ini adalah minimum 0,50. Nilai AP untuk kepuasan 0,747 artinya adalah kandungan variasi setiap item pengukuran yang dikandung oleh variabel kepuasan sebesar 74,7%. Begitu juga dengan motivasi 0,73, artinya bahwa kandungan variasi setiap item pengukuran ya yang mengukur variabel motivasi yang dikandung ya, variasinya yang dikandung di dalam motivasi sebesar 73%. Ya, kecuali reliabilitas di sini masih di bawah 0,50. Kemudian kita lanjutkan dengan diskriminan validity ya, hasil evaluasi convergent validity-nya dapat diterima ya, baik itu composite reliability maupun loading factornya. Kemudian yang kedua adalah diskriminan validity. Bisa dilihat di Fortner criterion, kemudian cross loading ya dengan HTMT ada di output ini. Ya, Fortner and Laker membandingkan korelasi setiap korelasi antar variabel dengan akar AP-nya. Kami akan mencontohkan untuk kepuasan. Ya, kepuasan memiliki akar AP 0,865. Lebih besar korelasinya dibandingkan dengan motivasi 0,615 dan lebih besar dibandingkan korelasi dengan reliabilitas 0,493. Ini menunjukkan bahwa ya item-item pengukuran yang mengukur AV ya memiliki varians yang lebih besar ya. Variabel men-sharing variansnya lebih tinggi ya, lebih tinggi kepada item pengukurannya dibandingkan kepada item pengukuran pada variabel yang lainnya. Bisa kita lihat juga motivasi lebih tinggi 0,854 akar AV-nya dibandingkan korelasinya dengan reliabilitas 0,574 dan motivasi dengan kepuasan. Bisa kita lihat motivasi dengan kepuasan. Ya. 0,615. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel motivasi membagi ya, men-sharing variansnya lebih besar ke setiap item pengukurannya. Ya, ke 3 item pengukuran yang mengukur motivasi dibandingkan ya membagi variansnya ke variabel yang lain. Dilanjutkan cross loading memiliki makna yang sama dengan Fortner and Laker, salah satu kriteria ya diskriminan validity pada tingkat indikator ya. Fortner and Laker adalah diskriminan validity pada tingkat variabel, sedangkan cross loading adalah evaluasi diskriminan validity pada tingkat indikator. Motivasi satu adalah item pengukuran yang mengukur motivasi. Seharusnya motivasi satu berkorelasi lebih kuat dengan motivasi. Kita buktikan 0,763. Motivasi satu adalah item yang mengukur motivasi berkorelasi kuat dengan motivasi 0,3 dibandingkan dengan kepuasan ya lebih rendah dengan reliabilitas lebih rendah. Artinya bahwa motivasi benar-benar mengukur atau mencerminkan motivasi. Atau variabel motivasi membagi share variansnya lebih besar ke motivasi satu sebesar 0,763 dibandingkan dengan ke item pengukuran yang lainnya. Bisa kita lihat di sini. Itu adalah cross loading, sedangkan yang ketiga adalah HTMT ya, rule of thumb HTMT di bawah 0,90 dan kami akan membahas sendiri tentang HTMT di PowerPoint yang lainnya. Bisa kita lihat di sini kepuasan, motivasi dan reliabilitas ya memiliki HTMT di bawah 0,90, maka memiliki diskriminan validity yang baik. Memperoleh convergent validity dan diskriminan validity yang baik, maka langkah selanjutnya adalah evaluasi model struktural. Kita tinggal calculate di sini, kemudian bootstrapping, ya.
Yang lainnya ditetapkan saja, subsample-nya 500, kemudian klik Start Calculation. Bapak Ibu semua, fungsi bootstrap itu adalah non-parametrik dalam rangka standar error ya di dalam analisis PLS ya. Baik, ini sudah ada hasilnya bootstrap. Lihat bootstrapping yang pertama adalah melihat weight-nya dulu, melihat outer weight, kemudian outer loading-nya dulu, signifikansi dari outer loading. Outer loading-nya aja yang cukup dilihat oleh Bapak Ibu ya. Kalau outer weight apabila model pengukuran formatif dilihat. Tetapi karena di sini model pengukurannya ada efektif semua, kita cukup melihat outer loading-nya saja atau loading faktornya apakah signifikan. Ya, di sini signifikansinya bisa kita lihat motivasi 1 dan motivasi 2 dan 3 memiliki loading factor di atas 0,50 dan signifikan. Artinya item pengukuran yang mengukur motivasi ya valid dan signifikan. Kita lanjutkan adalah PET coefficient. Hipotesis kita, pengaruh antar variabel bisa dilihat di PET coefficient ini. Ya, PET coefficient ini adalah output menghasilkan pengaruh antar variabel. Bisa kita lihat di sini, besarnya pengaruh motivasi terhadap kepuasan adalah 0,496 dan signifikan. Ya, kita lihat value-nya berwarna hijau di bawah 0,05 dan signifikan. Sedangkan religiositas pengaruhnya terhadap kepuasan adalah 0,208 dan tidak signifikan. Dan pengaruh religiositas terhadap motivasi signifikan. Ini mengindikasikan atau berarti bahwa religiositas ya tidak memiliki pengaruh, religiositas tidak signifikan memiliki pengaruh langsung terhadap kepuasan ya. Religiositas tidak signifikan ya pengaruhnya terhadap kepuasan, tidak langsung ya. Tetapi religiositas memiliki pengaruh tidak signifikan, memiliki pengaruh tidak langsung melalui variabel motivasi ya terhadap kepuasan. Kami ulangi kembali bahwa religiositas ya tidak memiliki pengaruh langsung ya terhadap tidak signifikan maksud kami. Religiositas tidak signifikan berpengaruh langsung terhadap kepuasan, tetapi religiositas ya berpengaruh tidak langsung melalui variabel motivasi. Nah, itu dia kesimpulannya. Kita uji mediasinya di specific indirect effect. Kita bisa lihat di sini ya, apakah variabel motivasi signifikan memediasi pengaruh religiositas terhadap kepuasan. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah koefisien mediasinya, ini ujiannya signifikan. Artinya motivasi signifikan memediasi pengaruh religiositas terhadap kepuasan. Bapak Ibu semua, bagian akhir dari model ini adalah evaluasi kebaikan model yang terdiri dari R-square. Ini R-square, menurut Haier, kepuasan dipengaruhi oleh motivasi dan religiositas sebesar 0,408, maka tingkat pengaruh yang moderat ya, menuju moderat, 0,5 menuju 0,50 artinya moderat. Sedangkan motivasi juga cukup moderat ya, 0,33. Berarti pemberdayaan memiliki pengaruh cukup moderat terhadap religiositas, memiliki pengaruh terhadap motivasi pada level moderat. Kemudian F-square. Efek F-square ini mengindikasikan pengaruh setiap variabel pada level struktural. Kita cukup melihat motivasi dengan religiositas, dua variabel ini bisa kita lihat bahwa besar pengaruh motivasi pada level struktural ya 0,278 ini menuju tinggi ya menurut Haier et al. Kalau 0,15 itu sedang, kalau 0,35 itu tinggi, maka F-square untuk motivasi 0,278 ini mengindikasikan bahwa kehadiran variabel motivasi di dalam model ya memiliki pengaruh pada level struktural sebesar 0,278 pada level menuju tinggi. Sedangkan kehadiran variabel religiositas pada model ya pada level struktural adalah 0,049 pada level kecil. Bagian terakhir kita akan melihat model fit. Model fitnya dilihat dari SRMR ya, nilainya pada estimated model cukup tinggi ya 0,139. Ini mengindikasikan bahwa kecocokan dari taksiran korelasi hasil taksiran model dengan korelasi sampel ya jauh berbeda ya. Ini mengindikasikan bahwa
modelnya kurang fit ya. Model yang kita ajukan ini belum fit ya, antara matrik korelasi hasil taksiran model dengan matrik korelasi dari sampel data ini berbeda ya. Ini mengindikasikan kepada kita bahwa model penelitian kita ya kurang fit ya, kurang cocok. Nah, selanjutnya kita melihat dari ukuran yang lainnya, itu blindfolding prosedur. Kita tinggal klik di sini. Oke. Ini adalah dari blindfolding prosedur. Cukup kita pada kolom total ya. Kolom total kepuasan memiliki blindfolding prosedurnya, Q-square redundansinya adalah 0,286 di atas 1, maka model memiliki periodic relevan. Artinya bahwa variabel motivasi dengan religiositas memiliki periodic relevance terhadap kepuasan, mampu memprediksi setiap variasi dari variabel kepuasan. Motivasi memiliki Q-square redundansinya adalah 0,222 ya, lebih besar dari 0, mengindikasikan bahwa variabel religiositas ya mampu memprediksi setiap variasi variabel motivasi. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan tentang evaluasi second order factor. Pada kesempatan ini, jika memang Bapak Ibu membutuhkan e-book 1000 halaman, dapat menghubungi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.